Diumumkan media ini tepat hari ini. Ketum Erick Thohir dan tim pelatih timnas putuskan sepakat panggil back keturunan Jayden Oosterwolde untuk gantikan Kevin Dix dan Sandy Walsh yang dikonfirmasi cedera. Demi hasil maksimal 3 poin versus Cina. Wah, validkah semua ini? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Bisa auto bikin geger grup C. Diumumkan media nasional. Cina mendadak protes keras dan tuduh Indonesia main uang ke AFC agar untung besar di laga penentuan versus Cina Juni mendatang. Bahkan tak ragu sebut Indonesia pakai trik licik. Wah, validkah semua ini? Temukan fakta mengejutkannya hanya di sini. Bisa langsung bikin heboh fans Garuda? Legenda timnas Inggris Rio Ferdinand belak-belakan sarankan Patrick Kluivert panggil Elkan Bagot agar timnas Indonesia bisa kalahkan Cina dan Jepang. Bahkan ia sebut kualitas pemain seperti Bagot sangatlah dibutuhkan. Benarkah demikian? Simak inilah penjelasan lengkapnya. Memang mantap. PSSI bikin keputusan super jenius yang langsung dipuji Coach Patrick Kluivert. Fasilitas latihan training center Bali United membuatnya terkesima bukan main. Bahkan disebut paling ideal untuk persiapan TC Timnas Indonesia jelang laga hidup mati lawan Cina. Apakah ini bisa jadi senjata rahasia Garuda untuk bungkam Cina di GBK dan rebut 3 poin penting? Yes, alhamdulillah, akhirnya kabar bahagia yang ditunggu datang juga. Kevin Dix dikonfirmasi sudah kembali berlatih bersama timnya FC Copenhagen. Fans Garuda Auto girang, Dix dipastikan bisa main starter lawan Cina di GBKK. Simak bocoran kondisi terbaru Kevin Dix berikut ini. Kejutan besar yang sama sekali tak terduga. Jordi Amat resmi tinggalkan JDT dan pindah ke klub Liga 2 Spanyol FC Cadiz demi jaga performa dan bersaing di skuad timnas Indonesia. Wah ini, info kepindahan ini bikin geger netizen. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak detail lengkap dan fakta menarik di balik potensial transfernya berikut ini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Memang mantap. PSSI bikin keputusan super jenius yang langsung dipuji Coach Patrick Kluivert. Fasilitas latihan training center Bali United membuatnya terkesima bukan main. Bahkan disebut paling ideal untuk persiapan TC Timnas Indonesia jelang laga hidup mati lawan Cina. Apakah ini bisa jadi senjata rahasia Garuda untuk bungkam Cina di GBK dan rebut 3 poin penting? Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert memberikan pujian terhadap fasilitas Bali United Training Center di Gianyar, Bali, yang akan menjadi tempat pemusatan latihan timnas Indonesia jelang 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi 2 pertandingan tersisa di grup C putaran ketiga kualifikasi yang sangat menentukan peluang mereka untuk lolos ke babak selanjutnya bahkan ke Piala Dunia. Laga pertama akan berlangsung pada 5 Juni 2025, di mana skuad Garuda akan menjamu timnas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemudian pertandingan terakhir akan dimainkan pada 10 Juni 2025 dengan timnas Indonesia bertandang ke markas Jepang di Suita City Football Stadium, Osaka. Kedua laga tersebut sangat krusial bagi Garuda. Saat ini pasukan Kluivert mengoleksi 9 poin dan menempati peringkat keempat klasemen grup C. Dengan sisa 2 pertandingan, peluang Indonesia masih terbuka lebar, baik untuk lolos langsung ke Piala Dunia atau setidaknya melaju ke putaran keempat kualifikasi. Tim peringkat ketiga dan keempat grup ini akan lanjut ke babak selanjutnya, jadi posisi sekarang masih sangat strategis. Bahkan posisi kedua klasemen juga masih bisa berubah, karena selisih poin sangat tipis dengan tim pesaing seperti Arab Saudi yang saat ini ada di posisi ketiga dengan 10 poin. Melihat pentingnya 2 pertandingan ini, tim pelatih dan PSSI pun sepakat untuk melakukan persiapan lebih awal. TC Timnas Indonesia akan dimulai pada Senin 26 Mei 2025 dan berlangsung hingga 31 Mei 2025.
Setelah itu, tim dijadwalkan kembali ke Jakarta pada 1 Juni 2025 untuk mempersiapkan diri jelang laga kontra Cina. Sebagai langkah persiapan, Kluivert dan dua asistennya, Alex Pastor dan Denny Lanzat, telah datang langsung ke Bali untuk memantau kondisi lokasi latihan. Mereka meninjau fasilitas Bali United Training Center yang akan digunakan Jay Itzes dan rekan-rekan selama menjalani TC. Dalam kunjungan tersebut, mereka tidak hanya melihat kualitas lapangan, tetapi juga berbagai fasilitas penunjang seperti gym, ruang ganti, jacuzzi, hingga kamar mandi dan shower. Hasilnya membuat sang pelatih utama sangat terkesan. Tidak ada tempat yang lebih indah dari ini, kata Patrick Kluivert memuji fasilitas tersebut. Pelatih yang pernah menangani timnas Curaçao dan juga ex-striker Barcelona ini tampak sangat antusias memimpin latihan perdana. Ia percaya bahwa persiapan yang matang dan dukungan fasilitas terbaik akan menjadi modal penting dalam 2 laga penentu nanti. Dengan persiapan sebaik ini, bagaimana harapan kamu untuk timnas Indonesia? Apakah kita bisa lolos ke Piala Dunia 2026? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar dan beri semangat untuk Garuda. Yes, alhamdulillah, akhirnya kabar bahagia yang ditunggu datang juga. Kevin Dix dikonfirmasi sudah kembali berlatih bersama timnya FC Copenhagen. Fans Garuda Auto girang, Dix dipastikan bisa main starter lawan Cina di GBKK. Simak bocoran kondisi terbaru Kevin Dix berikut ini. Kabar menggembirakan datang dari pemain naturalisasi timnas Indonesia Kevin Dix yang sudah kembali berlatih bersama klubnya FC Copenhagen pada Selasa 20 Mei 2025. Ini menjadi sinyal positif bukan hanya bagi Copenhagen tetapi juga untuk timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dix sebelumnya mengalami cedera saat memperkuat Copenhagen dalam pertandingan melawan Brøndby IF di ajang Liga Denmark 2024/25 yang digelar di Stadion Parken pada 13 April lalu. Cedera tersebut sempat membuatnya absen dari beberapa pertandingan penting klub. Namun kini kondisi bek berusia 28 tahun itu menunjukkan perkembangan positif. Dalam unggahan video Instagram Story dari Copenhagen Sundays, terlihat Kevin Dix sudah mulai latihan di lapangan. Ia tampak melakukan jogging ringan mengelilingi lapangan, meskipun belum bergabung penuh dengan rekan-rekan satu timnya dan masih berlatih secara terpisah. Jika proses pemulihannya berjalan lancar dan kondisinya benar-benar pulih total, Kevin Dix berpeluang tampil dalam laga terakhir Liga Denmark musim ini saat Copenhagen melawan Nordsjælland pada Minggu, 25 Mei 2025. Bukan hanya itu, Dix juga kemungkinan bisa memperkuat Copenhagen dalam laga final Piala Denmark melawan Silkeborg yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 29 Mei 2025. Final ini akan menjadi ajang penting sebelum ia kembali menjalankan tugas negara bersama timnas Indonesia. Jika semua berjalan sesuai rencana, Kevin Dix diperkirakan akan langsung terbang ke Indonesia usai final tersebut untuk bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia. Tim Garuda dijadwalkan menghadapi 2 laga penting melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan kembalinya Kevin Dix, apakah kamu optimis lini belakang timnas Indonesia bakal semakin solid? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan beri dukungan untuk skuad Garuda. Kejutan besar yang sama sekali tak terduga. Jordi Amat resmi tinggalkan JDT dan pindah ke klub Liga 2 Spanyol FC Cadiz-kah demi jaga performa dan bersaing di skuad timnas Indonesia. Wah, info kepindahan ini bikin geger netizen. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak detail lengkap dan fakta menarik di balik potensial transfernya berikut ini. Masa depan bek naturalisasi timnas Indonesia, Jordi Amat, tengah menjadi buah bibir hangat di dunia sepak bola Asia, bahkan mungkin Eropa. Setelah masa baktinya bersama Johor Darul Ta'zim akan resmi berakhir pada 31 Mei 2025, langsung muncul spekulasi besar. Jordi dikabarkan akan kembali ke Spanyol dan bergabung dengan klub La Liga 2, FC Cadiz.
Walau belum ada pengumuman resmi, tanda-tanda hengkangnya Jordi dari JDT mulai terlihat jelas. Media Malaysia, Makan Bola melaporkan bahwa ada sekitar 10 pemain yang akan dilepas oleh JDT usai musim 2024-25. Dan nama Jordi masuk dalam daftar itu bersama pemain ternama lain seperti Shane Lowry dan Jesse Rodriguez. Kabar ini semakin menguat ketika seorang pegolf profesional asal Malaysia, Zafran Abdullah, menulis pesan perpisahan menyentuh di media sosialnya. Dalam unggahan itu, Zafran memberi isyarat bahwa Jordi akan kembali ke Spanyol untuk memulai babak baru dalam karirnya. Selamat jalan, Jordi Amat. Senang rasanya memiliki Anda sebagai teman dan murid yang setia. Saya mendoakan yang terbaik bagi Anda saat kembali ke Spanyol untuk memulai babak selanjutnya dalam karier Anda, tulis Zafran. Sinyal inilah yang kemudian memicu spekulasi bahwa FC Cadiz, klub yang baru terdegradasi ke divisi Segunda, bisa jadi menjadi tujuan baru Jordi. Cadiz mungkin saat ini sedang membangun ulang skuad untuk bersaing naik kasta musim depan. Dan kehadiran pemain berpengalaman seperti Jordi sangat masuk akal, baik dari sisi teknis maupun nilai komersial, terutama dengan meningkatnya perhatian dari Asia. Jordi sendiri bukan orang baru di sepak bola Spanyol. Lahir di Barcelona, ia pernah memperkuat klub-klub besar seperti Espanyol, Rayo Vallecano, hingga Real Betis, serta menjadi bagian dari timnas Spanyol U17 hingga U21, sebelum memilih menjadi WNI dan membela Garuda. Meski sempat dikaitkan dengan klub-klub Liga 1 Indonesia, termasuk Bali United dan Persib Bandung, namun keputusan Jordi tampaknya condong pada kembali berkompetisi di tanah kelahirannya, demi menjaga level kompetitif, terutama menjelang Piala Dunia 2026. Saat ini Jordi Amat tengah bergabung dalam pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali, bersiap menghadapi laga-laga krusial kontra Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lewat akun media sosialnya, Jordi menunjukkan semangat tinggi kembali bertugas. Pertandingan besar akan berlangsung melawan Tiongkok dan Jepang di putaran ketiga. Mari kita manfaatkan kesempatan ini. Walau belum ada pernyataan resmi dari Jordi maupun FC Cadiz, admin menduga bahwa kesepakatan tinggal menunggu waktu. Jika rumor ini benar, maka kepindahan Jordi Amat ke Spanyol akan menjadi langkah strategis untuk mengamankan tempatnya di timnas dan menjaga performa di level tertinggi. Bagaimana menurutmu? Apakah FC Cadiz adalah langkah tepat bagi Jordi Amat? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan dukung terus perjuangan Garuda. Bisa langsung bikin heboh fans Garuda? Legenda timnas Inggris Rio Ferdinand belak-belakan sarankan Patrick Kluivert panggil Elkan Bagot agar timnas Indonesia bisa kalahkan Cina dan Jepang. Bahkan ia sebut kualitas pemain seperti Bagot sangatlah dibutuhkan. Benarkah demikian? Simak inilah penjelasan lengkapnya. Dilansir dari media lokal Fiksi Garuda, diberitakan bahwa legenda lini belakang timnas Inggris dan Manchester United, Rio Ferdinand baru-baru ini membuat pernyataan yang cukup mengejutkan sekaligus membanggakan bagi para pencinta sepak bola Indonesia. Dalam komentarnya, Ferdinand menegaskan bahwa pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, wajib memanggil bek muda berbakat Elkan Bagot untuk memperkuat lini belakang Garuda. Menurut Ferdinand, Elkan adalah pemain dengan kualitas khas Eropa yang bisa memberi pengaruh besar dalam perjuangan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi ketika harus berhadapan dengan tim-tim tangguh seperti Cina dan Jepang. Saat ini Elkan Bagot bermain untuk Ipswich Town di Liga Inggris dan sudah menarik perhatian berkat performanya yang cemerlang, baik di level klub maupun saat membela timnas Indonesia. Dengan postur tinggi dan kemampuan bertahan yang tangguh, Bagot dianggap punya modal besar untuk bersaing dengan pemain top Eropa. Ia dinilai sebagai pilihan ideal untuk memperkuat pertahanan Indonesia di laga-laga penting ke depan. Ferdinand, yang dikenal karena kemampuannya membaca permainan dan menjaga pertahanan dengan solid, bersama Inggris dan Manchester United tak ragu menyebut Bagot sebagai pemain dengan kualitas yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Elkan Bagot adalah pemain bertalenta yang sudah bermain di level Eropa.
Dengan pengalaman dan kemampuannya, saya yakin dia bisa memberikan banyak kontribusi untuk timnas Indonesia. Jika Indonesia ingin bersaing dengan negara-negara besar seperti Cina dan Jepang, maka pemain dengan kualitas seperti Bagot sangatlah dibutuhkan, ujar Ferdinand dalam wawancaranya. Sejak pertama kali dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong, Bagot telah menjadi bagian penting dari skuad Merah Putih. Di usia 21 tahun, ia menunjukkan kedewasaan luar biasa dalam menjaga lini belakang timnas. Kini di bawah arahan pelatih anyar Patrick Kluivert, harapan untuk melihat strategi baru yang lebih segar pun menguat. Dan menurut Ferdinand, memanggil kembali Bagot adalah langkah strategis yang tak bisa diabaikan. Indonesia kini sedang bersiap menghadapi laga-laga krusial dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan berada di grup yang berat bersama Jepang, Cina, dan negara-negara Asia lainnya, Garuda butuh semua kekuatan terbaik yang dimilikinya. Dan bagi Ferdinand, kualitas Elkan Bagot bisa jadi salah satu kunci sukses. Jika Indonesia ingin melangkah lebih jauh dan memberi kejutan di kualifikasi Piala Dunia, mereka harus memiliki pemain-pemain yang bermain di level tertinggi. Elkan Bagot adalah salah satunya, tambahnya. Tak hanya soal Bagot, publik kini juga menaruh harapan besar kepada Patrick Kluivert untuk membangun timnas yang lebih solid dan kompetitif. Pelatih asal Belanda itu diharapkan mampu membawa nuansa baru dan membangkitkan semangat juang timnas Indonesia demi mendekati impian besar, yaitu lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan kombinasi pelatih berpengalaman dan pemain muda seperti Bagot, bisakah Indonesia mengejutkan dunia sepak bola? Bagaimana menurut kamu? Haruskah Bagot menjadi pilar utama di lini belakang Garuda? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Namun setelah admin telusuri, berita di atas hanyalah karangan belaka untuk mengedukasi pembaca dan penonton bahwa semua yang berhubungan dengan itu dipastikan hoax, semua dibuat dengan bantuan AI. Diumumkan media ini tepat hari ini. Ketum Erick Thohir dan tim pelatih timnas putuskan sepakat panggil bek keturunan Jayden Oosterwolde untuk gantikan Kevin Dix dan Sandy Walsh yang dikonfirmasi cedera. Demi hasil maksimal 3 poin versus Cina. Wah, validkah semua ini? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini. Di tengah kabar kurang menyenangkan soal cedera pemain, secercah harapan besar mungkin bisa hadir untuk timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Patrick Kluivert dan jajaran staf pelatih diharap mengambil langkah tegas dan penuh optimisme, yakni diharap sepakat memanggil Jayden Oosterwolde untuk memperkuat sektor bek kanan skuad Garuda, menggantikan posisi 2 pemain utama yang sedang cedera, yakni Kevin Dix dan Sandy Walsh. Harapan kehadiran Jayden bisa menjadi kabar baik menjelang 2 laga penentuan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni menghadapi Cina di Jakarta dan Jepang di Osaka. Sebelumnya, timnas Indonesia memang diterpa badai cedera. Setelah Kevin Dix dan Dean James dikonfirmasi tengah dalam masa pemulihan, Sandy Walsh juga mengalami cedera saat membela Yokohama F. Marinos di ajang J-League. Meski tampil solid sepanjang pertandingan, Sandy harus ditarik keluar di menit ke-85 usai terlihat terpincang-pincang karena cedera. Hingga kini klub belum merilis pernyataan resmi terkait tingkat keparahan cedera sang pemain. Situasi ini membuat timnas berada dalam kondisi yang tidak ideal, terlebih menjelang pemusatan latihan yang akan berlangsung di Bali pada 26-31 Mei 2025. Sebelum kembali ke Jakarta untuk persiapan akhir menghadapi Cina. Namun kondisi ini langsung direspons dengan cepat dan cerdas oleh PSSI. Erick Thohir dan tim pelatih diharap memutuskan memanggil Jayden Oosterwolde, pemain muda berdarah Indonesia yang dikenal punya kecepatan, kekuatan fisik, dan kemampuan bertahan yang modern. Jayden dinilai cocok untuk mengisi posisi bek kanan yang krusial, apalagi dalam laga-laga penting seperti ini. Langkah harapan ini bisa menandai keseriusan timnas dalam menjaga peluang lolos ke putaran selanjutnya, bahkan membuka jalan menuju Piala Dunia 2026. Dengan 9 poin di klasemen sementara grup C, posisi Garuda masih terbuka lebar untuk bersaing lolos ke putaran keempat. Dengan harapan bergabungnya Jayden, timnas bisa mendapatkan tambahan energi dan semangat baru.
Ia mungkin bisa langsung menyatu dengan permainan tim dan membawa ketenangan serta kedisiplinan di sektor belakang. Begitulah harapan admin soal pengganti Sandy Walsh ataupun Kevin Dix yang cedera. Kalau menurut kalian bagaimana? Atau cukup memaksimalkan pemain yang ada saja? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Bisa auto bikin geger grup C. Diumumkan media nasional. Cina mendadak protes keras dan tuduh Indonesia main uang ke AFC agar untung besar di laga penentuan versus Cina Juni mendatang. Bahkan tak ragu sebut Indonesia pakai trik licik. Wah wah wah, validkah semua ini? Temukan fakta mengejutkannya hanya di sini. Jelang duel panas antara timnas Indonesia melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, tensi semakin memanas. Media Cina Sohu tiba-tiba membuat geger dengan tuduhan mengejutkan. Mereka menuding AFC sengaja berpihak kepada Indonesia. Tuduhan ini tak main-main. Sohu bahkan menuding AFC mengatur penunjukan wasit agar Indonesia lebih leluasa di lapangan. Wasit yang menjadi sorotan adalah Rustam Lutfulin, pengadil asal Uzbekistan yang dikenal royal mengeluarkan kartu kuning dan merah layaknya bagi-bagi hadiah di acara ulang tahun. Media Cina menuduh AFC memakai trik licik dengan menunjuk Rustam untuk memimpin laga krusial antara Cina dan Indonesia. Mereka menyebut penunjukan ini sebagai bentuk permainan kotor untuk menguntungkan timnas Indonesia. Tak heran jika media Cina bereaksi sebegitu keras. Pasalnya, Rustam memang punya catatan yang sangar. Dari 103 laga internasional, ia telah mengeluarkan 493 kartu kuning dan 23 kartu merah. Bahkan dalam 37 pertandingan terakhir, ia mengeluarkan 8 kartu merah dan 178 kartu kuning. Statistik inilah yang membuat Sohu yakin AFC lebih menginginkan Indonesia lolos daripada Cina. Mereka terang-terangan menyebut penunjukan wasit ini sebagai bentuk intervensi untuk menggagalkan ambisi Cina menyapu bersih 2 laga sisa melawan Indonesia dan Bahrain. Kekesalan media Cina semakin menjadi karena posisi mereka di klasemen grup C sedang genting. Mereka wajib menang di 2 laga terakhir jika ingin menjaga peluang lolos. Tapi fakta di lapangan justru bisa membuat tuduhan mereka jadi bumerang. Rustam Lutfulin malah punya sejarah manis bersama Indonesia. Ia 2 kali memimpin laga timnas Garuda saat menghadapi Arab Saudi dan Filipina, dan kedua laga tersebut dimenangkan oleh Indonesia. Alih-alih merugikan, justru Indonesia punya catatan positif saat dipimpin oleh wasit ini. Tuduhan Cina terhadap AFC pun bisa menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda untuk tampil lebih percaya diri. Laga nanti jelas menjadi pertandingan hidup mati. Indonesia wajib menang demi menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Sementara Cina harus menyapu bersih 2 laga terakhir jika tak ingin jadi juru kunci grup C. Kini Indonesia tampil makin percaya diri dengan suntikan pemain naturalisasi dan pelatih anyar asal Belanda, Patrick Kluivert. Misi balas dendam pun siap dijalankan setelah kalah di pertemuan pertama. Atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno diprediksi akan panas. Dukungan penuh dari supporter Garuda siap mengguncang mental pemain Cina. Di sisi lain, Cina mulai memainkan Cywar dengan mengangkat isu AFC dan wasit sebagai bentuk tekanan psikologis ke Indonesia. Namun timnas Garuda sudah terbiasa dengan tekanan dan drama semacam ini. Justru semakin ditekan, skuad Indonesia makin ganas di lapangan. Namun setelah admin telusuri, berita di atas hanyalah karangan belaka untuk mengedukasi pembaca dan penonton bahwa semua yang berhubungan dengan itu dipastikan hoax, semua dibuat dengan bantuan AI.